Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Penyejuk Hati. Halo intelektual muda. Penyejuk hati kali ini, Fitri akan bahas tentang Ingat mati. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, kematian bagi sebagian orang di luar sana terkadang hanya dianggap sebagai batas akhir dari sebuah kehidupan. Padahal hakikatnya tidaklah demikian. Dalam kitab yang dipastikan kebenarannya yakni Al-Quran, kematian hanyalah perpindahan dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan yang lain. Perpindahan dari dunia fana menuju dunia yang kekal di sisinya. Sekarang, bagaimanakah kita sebagai muslim seharusnya menyikapi kematian? Sahabat yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kali perlu kita lakukan adalah menyadari dan meyakini bahwasannya kematian itu pasti akan menghampiri siapa saja yang hidup. Ada banyak dalil yang menerangkan tentang pastinya kematian itu datang. Salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 185 yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dari satu ayat tersebut kita dapat mengambil banyak pelajaran mengenai kematian dan setelah kematian. Yang jelas, yang dapat kita tangkap dari ayat tersebut adalah bahwasannya balasan itu disempurnakan ketika nanti hari kiamat. Kemudian, siapa yang selamat dari neraka dan masuk surga, berarti dia telah mendapatkan kemenangan yang nyata. Nah, semua itu tidak dapat dirasakan kecuali seorang telah melewati fase kematian. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah banyak mengingat tentang kematian. Mengingat kematian ini termasuk salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan mengingat mati akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Di antara manfaat yang kita peroleh dari banyak mengingat mati adalah mendorong untuk beramal saleh, menjauhkan dari tipu daya dunia, dan sebagai ajang introspeksi diri dan memperbarui taubat, serta memperkuat tekad untuk selalu beristiqomah dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat-manfaat tersebut bila kita renungkan lebih dalam, tentunya akan membuat kita semakin menyadari akan pentingnya banyak mengingat kematian. Maka dari itu, mari mulailah sekarang dan seterusnya kita sempatkan diri untuk mengingat kematian, agar hati kita semakin lembut dan tidak mudah tertipu oleh gemerlap dunia. Yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu sendiri. Banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim untuk menghadapi kematiannya. Salah satu persiapannya adalah dengan senantiasa beramal saleh dan senantiasa menjaga sholat selama hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya, dari Ibu Barok Ibnu Azib radhiyallahu anha berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau melihat sekelompok manusia lalu bertanya, sedang apa mereka berkumpul? Lalu Rasul menjawab, mereka tengah menggali kubur. Lalu Rasulullah terperanjat dan meninggalkan kami dan bersegera menuju kumpulan manusia yang tengah menggali kubur. Lalu beliau bersimpuh menghadap kubur dan saya pun mengambil posisi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ingin melihat apa yang dilakukan oleh beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sampai air mata beliau membasahi tanah. Kemudian beliau menemui kami dan berkata, wahai saudara-saudaraku, untuk hari yang seperti inilah kalian harus mempersiapkan. Hadis ini menegaskan pada kita bahwasannya kematian itu harus dipersiapkan, bukan malah bersantai seolah tidak akan terjadi atau seolah itu hanya kejadian biasa. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, jadi
paling tidak ada 3 hal yang harus benar-benar kita perhatikan tentang kematian ini. Yang pertama, menyadari dan meyakini bahwasannya kematian itu pasti datang, baik cepat ataupun lambat. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian agar hati semakin lembut dan mudah untuk bertaubat. Dan yang ketiga, mempersiapkan kematian ini dengan memperbanyak amal saleh dan berbuat baik lainnya. Seorang Abu Darda pernah berkata, 3 hal yang membuat saya tertawa dan 3 hal yang membuat saya menangis. Yang membuat aku tertawa adalah orang-orang bercita-cita mendapatkan dunia padahal kematian tengah memburunya, orang-orang yang lalai padahal dia tidak dilalaikan, dan orang-orang yang tertawa berbahak padahal dia tidak tahu apakah tertawanya itu membuat Allah ridho atau membuat Allah marah. Dan 3 hal yang membuat aku menangis adalah berpisah dengan kekasihku Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, kedahsyatan datangnya malaikat penjemput maut, dan berdiri di hadapan Allah pada hari dibongkarnya segala rahasia. Kemudian aku tidak tahu apakah aku akan digiring ke surgakah atau ke neraka. Seorang sahabat Abu Darda saja sampai seperti itu dalam menyikapi dan mempersiapkan kematian. Sikap Abu Darda ini senada dalam ayat Al-Quran surat An-Nazm ayat 6 yang artinya, dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Ayat ini menyindir keras orang-orang yang tidak percaya akan berita tentang hari kiamat. Mereka justru mentertawakannya dan mengolok-oloknya. Jadi tidak salah memang Abu Darda menjaga diri dari tertawa berlebihan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kita terapkan. Marilah kita berdoa, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari kematian yang buruk dan diberikan kematian yang Allah ridhoi. Sampai jumpa di penyejuk hati selanjutnya intelektual muda. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.